Re sini. Baik pemirsa, jadi inilah salah satu perak ini film apa nih? Saya nggak tahu ya. Ini berasal di Batavia tempo dulu dengan adanya tram di sana ya. Dan juga Carry Fortuna. Aduh. Dan ini sangat-sangat luar biasa sekali ya. Kalau di kamera memang kan agak lain ya, agak jelek ya, tapi mudah-mudahan saudara bisa datang ke sini ya, ke studio Gamplong. Ini studio film semua, miniaturnya Pak Hollywood. Wah, ini John Taylor. Oke pemirsa, kita akan melintasi jembatan. Aduh, Motel Pegas. Keren aja. Mas, kita kemana nih, guys? Guys?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rau, Ken Kabari, Pak kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan saja dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh dari kalangan CEO, juragan MBG, waduh ya, apalagi juragan sawit, waduh. Ya mudah-mudahan dapat ya, apapun jodoh kita, yang penting minumannya adalah teh botol sosro. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi yang sedang mencari jodoh dan sulit dapat jodoh, datanglah ke studio Alam Gamplong pemirsa. Di sini banyak orang-orang keren pemirsa. Waduh, banyak artis-artis dadakan di sini pemirsa. Waduh, menir-menir, nyonya-nyonya, sinyo dan noni-noni pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan saja dapat jodoh sebelum datangnya perang dunia ketiga. Karena kalau sudah perang dunia ketiga, takutnya cateringnya tutup pemirsa. Waduh, ya penghulunya sedang cuti bersama pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan saja apapun keinginan saudara, mudah-mudahan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Halo guys, apa kabar guys? Ubur-ubur ikan teri guys. Selamat pagi guys, selamat pagi. Selamat pagi di studio Alam Gamplong, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, Jogja Istimewa. Waduh. Di studio mininya Hollywood Indonesia ya, karya Hanung Bramantyo pemirsa. Waduh. Episode ke-29 dalam perjalanan epik Jogja Selawe, Jogja 25 tahun 2025. Yang tayangnya tahun 2026 setelah Selat Hormuz masih ditutup pemirsa. Waduh. Ya, Paman Gober kembang kepis pemirsa. Waduh, apalagi Netanyahu ya, menuju kepunahan pemirsa. Waduh. Oke guys, Mamang sedang berada di studio Alam Gamplong ya, studio mininya Hollywood Indonesia. Kalau saudara ingin menjadi artis atau ingin merasakan seperti artis yang bermain film, waduh, saudara datang ke studio Alam Gamplong pemirsa, sambil tiktoker, waduh, sambil live streaming, waduh. Ya berasa memain film pemirsa, waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang sedang berada di studio Alam Gamplong, 300 km di belah wetannya kota Tasikmalaya guys. Waduh, kota Tasikmalaya tempat tinggal Mamang ya, itu di sebelah wetan. Kalau saudara tidak tahu arti wetan, timur. Timurnya kota Tasikmalaya ada studio Alam Gamplong. Ya, kota Tasikmalaya tempat tinggal Mamang pemirsa. Kota Tasikmalaya ini berada di Provinsi Provinsi Jawa Barat, yang kebetulan sedang dipimpin oleh Gubernur Konten pemirsa. Gubernur Provinsi Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing. Ya insya Allah ya, Haji Udin akan menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Studio Alam Gamplong ini berada di daerah istimewa Yogyakarta, di Tanah Sultan ya, Sultan Yogyakarta. Episode ke-29 sedang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ya, memang berdoa mudah-mudahan beliau sehat-sehat selalu dan berumur panjang. Amin. Bagi Mamang, beliau adalah Sultan kita semua ya. Meskipun Mamang bukan orang Jogja. Selain itu, negeri kita sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia. Ya, insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan terbebas dari hama-hama. Dan insya Allah mendamaikan dunia. Apalagi dunia
kurang baik-baik saja pemirsa. Waduh ya. Selat Hormuz masih ditutup. Waduh ya. Paman Gober masih pusing 7 keliling pemirsa. Apalagi Netanyahu kembang kembis menuju kepunahan tahun 2027. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan saja dunia kembali damai, kembali tentram, MBG tetap lancar. Amin. Karena kalau dunia tidak tentram, waduh, MBG juga tidak lancar pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur dan doa kepada Tuhan. Mudah-mudahan saja dunia kembali tentram, damai, sejahtera, dan terhindar dari perang dunia ketiga. Karena kalau sudah perang dunia ketiga, ya saudara yang selamat, saudara akan kembali ke zaman Pithecanthropus erectus, ya Homo wajakensis. Waduh, alias zaman purba, alias zaman batu pemirsa. Memang sudah bahas ya. Dahulu pernah ada perang besar pemirsa, perang Mahabharata. Yang selamat kembali ke zaman batu. Jangan-jangan kalau kita terjadi perang besar, perang dunia ketiga, perang nuklir ya, yang membabat habis umat manusia, yang tersisa kembali ke zaman batu. Oleh karena itu saudara jangan sekali-kali merindukan perang dunia ketiga, perang nuklir ya. Saudara yang selamat akan kembali ke zaman batu. Waduh, apalagi yang tidak selamat akan menjadi fosil pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan saja peristiwa yang terjadi di dunia ini adalah pertanda bahwa negeri Palestina akan segera damai kembali, tentram kembali, tenang kembali, seperti sejak zaman dahulu kala, sebelum kedatangan penjajahan Israel pemirsa. Waduh, memang berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan bangsa Palestina segera merdeka ya, seperti sejak zaman dahulu kala. Free Palestine, merdeka Palestina, amin. Nu belah wetan, ya. Oke pemirsa yang berbahagia, memang sedang berada di studio Alam Gamplong. Di sini adalah mini Hollywoodnya, banyak tempat khususon adegan film pemirsa. Waduh, tempat syuting film di sini, berbagai film ya, dari film komedi, film horor, film drama. Waduh. Dan kita berada ya di film anak muda pemirsa. Waduh, hip hop. Hipster. Oke pemirsa yang berbahagia, memang memasuki sebuah arena tempat di mana tempat ini seolah-olah adalah anak muda zaman old pemirsa. Anak muda zaman 70-an ya, zaman-zaman hip hop ya, zaman-zaman K-pop, waduh, zaman-zaman Cut Bray pemirsa, Bang Cut, Cut Bray ya, waduh, dan juga rambut kribo pemirsa, ya kita kenal dengan namanya hippie, hipster, waduh. Setelah berkeliling-keliling berbagai tempat di studio Alam Gamplong ini, akhirnya memang pun ya sampailah ke sebuah tempat di mana tempat ini ya seolah-olah memang menjadi hippie, waduh, atau dikenal hipster, waduh. Ya berasa ya celana mamang menjadi Cut Bray pemirsa, waduh, dan jogetnya ala joget Elvis Presley pemirsa. Atau ke zaman yang dikenal dengan The Beatles pemirsa, waduh, The Beatles ya, Naib, Gus Plus pemirsa, waduh, era-era tahun 70-an, atau dikenal dengan era-era zaman hippie. Asoy boy gabut di jalanan ibu kota. Oke pemirsa yang berbahagia, setelah keliling-keliling ya di arena Rongsok, memang pun memasuki Hotel Holmes pemirsa, hotel yang legendaris. Kadang-kadang ini khususon film horor ya, salah satunya berasa horor Hotel Holmes pemirsa. Siapapun yang masuk ke hotel ini, saudara akan keluar menjadi tulang berulang pajangan yang kelak akan dipajang di sekolah-sekolah sebagai praktek biologi pemirsa. Waduh, saudara tertarik? Memang sudah bahas ya. Nah setelah itu memang pun memasuki dunia hippie. Hippie, waduh ya.
serasa celana Mamang jadi cutbray pemirsa, baing curut cutbray. Waduh, dan juga rambut Mamang jadi kribo pemirsa. Dan suara musiknya yang terkenal adalah era Elvis Presley, Kus Plus, waduh, dan rock and roll. Oke pemirsa yang berbahagia, nah Mamang berada di area Elvis Presley. Kebetulan di sini ada di mana interior ruangan ini mirip-mirip dengan era-era The Beatles pemirsa, era-era Kus Plus atau era-era kakek nenek moyang kita ya, tahun 70-an. Siapa nih yang sudah lahir tahun 70-an, cung? Pasti akan mengalami kaset yang diputar ya, side A, side B. Dan lagunya ya ada joget rock and roll pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang era tahun 70-an. Ternyata tahun 70-an ada di mana era memakai celana cutbray pemirsa. Waduh, dengan rambut gondrong pemirsa. Waduh, kalau wanita tidak pakai bra pemirsa. Waduh, dan juga bisa kumpul dan jalan-jalan kemanapun asal senang meski tak punya uang. Waduh. Dan yang paling unik ya, kendaraannya dicat dengan warna-warni ya, dikenal dengan warna-warna bunga pemirsa. Dan juga satu hal pemirsa ya, pada era tahun 70-an banyak vegetarian. Waduh, mobil kesukaannya adalah mobil PW ya, Volkswagen pemirsa, PW The Beetle. Waduh, atau PW Kombi pemirsa. Nah dulu anak muda yang ikut kumpulan ini merasa seolah-olah menjadi gaya tersendiri era tahun 70-an. Waduh, nah inilah yang kita kenal dengan hippie. Hippie, waduh. Oke guys, kita akan berbicara tentang hippie. Waduh, Mama akan sedikit cerita tentang hippie. Fenomena subkultur yang terjadi era tahun 70-an yang sekarang sudah mulai hilang pemirsa. Ya, tergantikan dengan subkultur yang lainnya pemirsa. Subkultur anak muda yang menyebar dari satu negara ke negara lain pemirsa, dan menjadi tren tersendiri pemirsa. Waduh ya. Namun subkultur ini mulai menghilang era-era tahun 90 sampai sekarang. Kenapa tuh? Padahal ya, bagi generasi muda zaman dulu ya, era-era subkultur ini adalah fenomena yang sangat digemari ya, bahkan bertahan sampai hari ini bagi kaum tuanya, tapi tidak ditularkan ke generasi muda. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata subkultur ini meskipun menyenangkan bagi anak muda, tetapi ini adalah beban negara pemirsa. Waduh ya, dan juga sampah masyarakat. Waduh. Meskipun mereka ini tidak melakukan hal-hal kriminal pemirsa, tidak merugikan orang lain, tetapi menjadi sampah masyarakat pemirsa. Waduh, yang namanya sampah kan harus dibuang pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan sedikit cerita berdasarkan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Kita akan membahas hippie. Fenomena hippie tahun 70-an ya, bagi saudara yang terkenal dengan hippie atau saudara sendiri adalah kaum hippie ya. Kita sharing-sharing di kolom komentar. Siapa tahu komentar saudara bermanfaat untuk kita semua, dan Mamang pun berbicara sesuai sumber dan informasi. Bagi saudara yang tidak tertarik dengan cerita Mamang episode ke-29 ini, ya simple, skip aja lah ya, karena bagi Mamang saudara nonton atau tidak, Mamang tetap cair pemirsa. Maaf. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan sedikit cerita. Bagi saudara yang tidak suka dengan channel Mamang, ya skip aja ya, karena kuota internet saudara tak tercover dana antara, tak tercover dana hibah ya, apalagi dana BOS, dana LPDP, apalagi minta ke Mamang. Mamang aja kan belum jadi presiden ya. Insya Allah nanti kalau Mamang jadi presiden ya,
akan membuat kebijakan. Siapapun yang menonton channel Mamang akan mendapatkan voucher pemirsa. Waduh, karena belum jadi presiden dan Mamang pun mencari wifi gratis untuk mengupload episode ke-29. Nah, Mamang pun akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi siapapun yang menonton sampai tamat. Mudah-mudahan yang menonton sampai tamat dapat manfaatnya, berumur panjang, sehat-sehat selalu, dilancarkan rezeki. Dan mudah-mudahan saja salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Sekaligus mudah-mudahan ada yang menjadi miliarder atau CEO juragan sawit. Amin. Mamang hanya berdoa, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan bagi yang menonton sampai tamat. Oke guys, bagi saudara yang punya komentar, komentarlah di kolom komentar. Asalkan komenan saudara tidak berbau-bau mesat, tidak berbau-bau menggonggong seperti Abu Randa yang bikin keonaran di channel Mamang. Mamang sebagai hakim otoriter, waduh, admin otoriter akan skip. Siapapun yang menggonggong di channel Mamang akan skip ya, akan di skip ya. Karena channel Mamang ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Wihi. Dilansir dari Britannica.com dengan judul artikel Hippie. Hippie adalah sebuah kultur yang muncul di Amerika Serikat sekitar tahun 1960-an. Mereka biasa mendengarkan musik psychedelic, rock and roll. Waduh, terkadang para hippie menggunakan narkoba dan ganja yang dapat memberikan mereka efek terbang sehingga merangsang imajinasi. Dalam sebuah imajinasi, seseorang yang sedang dalam pengaruh narkoboy biasanya terlihat hal-hal abstrak penuh warna-warni yang memberikan efek euforia. Hal tersebut dimanifestasikan dalam karya seni yang dikenal dengan psychedelic arts. Kaum hippie ini juga kerap menggunakan pakaian yang berwarna-warni, kebanyakan dan teknik ikat celup yang menghasilkan bentuk-bentuk yang tidak terduga. Selain kaos dengan motif ikan celup, ikat celup ya, hippie biasanya menggunakan rompi atau baju dengan aksen rumbai-rumbai yang semakin menambah kesan nyentrik. Tidak ketinggalan ikat kepala yang kaya warna dan kacamata bulat ala John Lennon. Baik pria dan wanita, hippie umumnya berambut panjang dan kadang dibiarkan kusut. Filosofi hidup seorang hippie adalah hidup sederhana, ya kembali ke alam. Sedemikian pakaian mereka yang nyentik, tetapi para hippie tidak mengenakan alas kaki. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa mereka sangat sederhana dan juga cinta kedamaian. Seringkali hippie berfoto dengan pose tangan peace. Memang pada awalnya hippie juga muncul sebagai protes atas peperangan yang sering terjadi yang melibatkan negara Amerika Serikat. Salah satu perang terbesarnya adalah Perang Vietnam. Bentuk kesederhanaan orang hippie juga diwujudkan dalam aksi mereka bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya. Hippie sejatinya biasanya nomaden, ya tinggalnya di dalam mobil. Mobil yang kebanyakan digunakan oleh para kaum hippie adalah mobil Volkswagen Kombi atau dikenal dengan PW Kombi. Waduh, PW ini berasal dari Jerman pemirsa. Volkswagen Kombi ini dikreatifkan ya di motif-motif. Waduh, sehingga dempulannya dan catnya ini mirip dengan psychedelic arts atau mirip bunga-bunga yang indah warna-warni. Wujud kreativitas mereka juga dituangkan pada PW Kombi yang diberi motif beraneka ragam dan bergaya psychedelic arts. Musisi yang dikenal dengan pembawaan hipernya adalah diantaranya Janis Joplin, ya Jimi Hendrix dan band-band seperti The Doors dan Pink Floyd. Nama hippie berasal dari kata hip, ya, yang merujuk pada istilah gaul tahun 1950-an untuk orang yang tahu atau sadar akan tren baru. Jadi sesuatu yang baru atau tren baru dinamakan hip ya. Hip ya. Akhirnya jadi hippie ya, hippie. Waduh, misalkan kita memakai pakaian
terbarukan pemirsa, trendy, dikenal dengan hippie. Kata ini berkembang dari istilah hipster yang terpopuler pada era Beat Generation. Kata hip istilahnya adalah gaul awal yang dipakai untuk menyebut orang-orang yang mengikuti budaya tergaul ya, sesuai dengan zamannya pemirsa. Nah, pada zaman hippie ini yang paling gaul adalah salah satunya pakai celana cutbray pemirsa. Nah, kata hipster adalah sebutan untuk generasi sebelumnya pada tahun 1940-an hingga tahun 1950-an. Nah, perubahan jadi hip ke hipster inilah menjadi hippie. Akhirnya hippie muncul tahun 1965. Istilah hippie mulai dipakai secara luas di kawasan Haight-Ashbury, San Francisco, Amerika Serikat untuk menyebut generasi muda kontra budaya yang menolak aturan lama, menolak peperangan, dan selalu kumpul di jalan perampatan kawasan Haight-Ashbury, San Francisco, Amerika Serikat. Nah, nongkrong-nongkrong di jalan Ashbury inilah lahirlah hippie. Akhirnya sebuah kelompok masyarakat dikenal dengan subkultur hippie. Ya, anak muda hippie pemirsa. Jadi sepanjang zaman ini anak muda ada generasi-generasi dan kelompoknya seperti hippie. Lalu nanti setelah hippie ada punky, ada nungki, dan sebagainya pemirsa. Nah, kita bahas hippie ya. Gaya hidup hippie. Hippie sebagian besar adalah kelompok remaja dan orang berusia 20-an ya, kelas menengah, kulit putih yang termasuk dalam apa yang oleh para ahli demografi disebut generasi baby boomer atau generasi bunga. Waduh, summer of love. Waduh, musim panas cinta. Cinta musim panas, cinta satu malam. Mereka merasa terasing dari masyarakat kelas menengah yang mereka anggap didominasi oleh materialisme dan penindasan. Hippie mengembangkan gaya hidup khas mereka sendiri, di mana mereka membangun rasa marginalitas. Mereka bereksperimen dengan pengaturan hidup komunal atau kooperatif, dan mereka sering mengadopsi diet vegetarian. Salah satu ciri khas para hippie adalah memakan vegetarian pemirsa. Berdasarkan makanan yang tidak diolah dan mempraktekkan pengobatan holistik. Apa itu holistik? Jadi pengobatan seadanya pemirsa. Waduh, pengobatan dari alam. Hippie juga dikenal karena gaya unik mereka, menyukai rambut panjang dan pakaian kasual, seringkali tidak konvensional, kadang-kadang dengan warna psikedelik, ya banyak warna ya, acak-acakan pemirsa. Banyak pria memelihara janggut, dan baik pria maupun wanita mengenakan sendal dan manik-manik. Pakaian favoritnya adalah pakaian suku Indian yang dimodifikasi dengan pakaian-pakaian tradisional di seluruh dunia pemirsa. Jadi kelihatannya unik pemirsa. Waduh. Kaum hippie menganjurkan tanpa kekerasan dan cinta, sebuah ungkapan populer yang berbunyi cinta damai, bukan perang pemirsa. Waduh. Yang karenanya mereka kadang-kadang disebut anak-anak bunga. Mereka mempromosikan keterbukaan dan toleransi sebagai alternatif dari pembatasan dan pengaturan yang mereka lihat dalam masyarakat kelas menengah di Amerika Serikat. Kaum hippie sering mempraktikkan hubungan seksual terbuka. Nah, ini kelemahan kaum hippie ya, pre-sex pemirsa. Waduh. Jadi siapapun yang bergabung dengan kelompok hippie ya, tanpa ada ikatan pernikahan ya, bisa belum-beluman ya tiap malam dengan siapapun, bahkan gonta-ganti. Dan yang lebih parahnya, munculnya LGBT pemirsa. Kadang berpasangan semalam dengan lawan jenis ya, lama-lama gonta-ganti dan lama-lama bosan ya, akhirnya menjadi sejenis pemirsa. Waduh. Kaum hippie umumnya mencari bimbingan spiritual. Waduh, punya agamanya juga dari berbagai sumber di luar tradisi Yahudi Kristen, khususnya Buddhisme, Hinduisme, dan agama-agama timur lainnya. Agama-agama dan terkadang dalam berbagai kombinasi. Nah, uniknya kaum hippie ini agamanya campuran pemirsa. Waduh, campuran yang dicampur-campur pemirsa.
diambil dari ajaran-ajaran tiap agama di dunia, diambil dari Buddhisme, Hinduisme, bahkan agama-agama lain. Salah satunya ada yoga, diambil dari Hinduisme. Waduh, ada juga mantra-mantra yang diambil dari Buddhisme, bahkan diambil dari agama-agama lain termasuk Muslim, pemirsa. Jadi intinya kaum hippie ini mencampurkan semua agama, pemirsa. Waduh, yang penting sesuai dengan hati nuraninya, pemirsa. Nah, yang berbau-bau klinik termasuk ramalan-ramalan astrologi ini adalah menjadi pedoman kaum hippie. Nah, astrologi sangat populer bagi kaum hippie. Waduh, kaum hippie juga mempromosikan penggunaan rekreasi melalui obat-obatan halusinogen. Ya, obat-obatan yang membuat halusinasi, pemirsa. Salah satunya menggunakan narkoboy, ya, ganja, pemirsa. Waduh, ini kaum hippie ini suka sekali nyimeng, pemirsa, nyimeng dan nyemong. Khusus ganja dan LSD. LSD ini salah satu halusinogen asam lisergik dan dia dietilamida. Dalam apa yang disebut perjalanan pikiran, ya, membenarkan praktek tersebut sebagai cara untuk memperluas kesadaran. Jadi menurut mereka kesadaran itu abok-abokan, pemirsa, ya, dengan cara narkoboy, pemirsa. Nyimeng, pemirsa. Antara tahun 1157 dan 1178 ada sekitar 100.000 anak muda Amerika Serikat. Nah, hippie ini akhirnya menyebar ke berbagai negara, pemirsa. Dari Amerika ke Eropa, ke Yunani, ke Turki, ke Asia, ke India, bahkan ke Indonesia. Bagaimana cara menyebarkan mereka? Ada dua cara, pemirsa. Yang pertama, menyebarkan karena mereka suka nomaden dari satu tempat ke tempat lain, bahkan lintas negara. Kalau ada laut, bahkan bisa nyebrang laut, pemirsa. Waduh. Dengan rakit seadanya, pemirsa. Waduh. Dan juga, ya, penyebaran mereka melalui budaya musik dan juga televisi dan juga perfilman, pemirsa. Mereka pun suka mencari pencerahan, suka berpetualangan, backpackeran, pemirsa. Aduh, dengan kendaraan Volkswagen, PW, kombi, pemirsa, yang bermotif-motif Frederick Arts, pemirsa. Waduh, ya, berangkat dari satu kota ke kota lain, tidurnya di dalam mobil, pemirsa. Dan mereka pun suka sesuatu yang eksotis atau keindahan alam. Waduh, satu hal yang paling penting, mereka ini suka vegetarian, suka diet vegetarian. Karena menurut mereka membunuh hewan ini adalah sama dengan tidak mencintai kehidupan. Karena hewan adalah kehidupan sama seperti manusia. Oleh karena itu kaum hippie ini meskipun suka narkoboy, ya, makanannya adalah vegetarian, pemirsa, tumbuh-tumbuhan. Maka jangan heran banyak kaum hippie yang malnutrisi, ya, kekurangan makanan, pemirsa, karena asupannya, ya, tergantung dari tumbuhan, pemirsa, tumbuhan, buah-buahan, ya, jarang makan daging, kekurangan protein hewani, pemirsa. Dilansir dari tirto.id dengan judul artikel Nostalgia Kejayaan Generasi Bunga, tahun 1167 adalah masa yang dijuluki Summer of Love. Waduh, musim panas cinta, pemirsa. Waduh, tak ada kebencian, yang ada hanya cinta, ya. Make love not war. Waduh, making love and not war. Waduh, bercinta dan tidak perang. Dari laman tirto.id dengan penulisnya Nuran Wibisono, edisi 11 Agustus 2017. Pernahkah kamu terlibat kerusuhan? Pertanyaan itu dilontarkan oleh Roger, seorang bandar ganja di San Francisco. Waduh, ganja narkoboy, pemirsa. Pada Charles Ferry, seorang penulis. Ferry tak menjawab dan lebih memilih menyimak. Maka Roger pun melanjutkan. Dalam kerusuhan, kata Roger, awalnya kamu mungkin tak tahu apa-apa. Bisa jadi kamu sedang minum kopi, bersantai, membayangkan percintaan penuh keringat dan desahan dengan Marianne Faithfull. Waduh, lalu mendadak ada kerusuhan di sekitarmu. Kerusuhan itu bisa menghisapmu.
ada energi di sana yang membuat adrenalinmu melonjak-lonjak dan membuatmu ikut serta dalam kerusuhan itu. Ada ujung yang berbeda dari kerusuhan itu, kata Roger, yaitu cinta dan kasih. Bayangkan semua orang berjalan dengan cinta dan solidaritas seperti di Hikes. Saat kamu dikelilingi itu, kamu bisa terisap juga. Hike yang dimaksud Roger adalah Hike Asbury, nama sebuah distrik yang diambil dari nama perempatan di jalan Hike and Asbury. Pada tahun 1967, ruas jalan ini menjadi pusat kultur hippie atau pusat nongkrongnya anak-anak hippie. Pada Januari tahun 1967, tak lama setelah tahun baru, poster acara mulai bermunculan di mana-mana. Tiang listrik, tembok apartemen, dinding toko kelontongan, bahkan kantor polisi. Waduh, poster Human Being itu dibuat oleh seniman Stanley Moss dan Michael Bowen. Konsep acaranya bersimpul pada ide budaya tanding, yaitu budaya hippie. Mulai penolakan sistem materialisme dan kepedulian terhadap lingkungan, hingga perlawanan terhadap perang Vietnam. Karena saat itu Amerika sedang terlibat perang huru-hara di Vietnam, pemirsa. Waduh, jadi Amerika sedang huru-hara di Selat Hormuz, pemirsa. Di Vietnam ya. Salah satu bentuk protes kepada Amerika itulah maka lahirlah sekelompok anak muda Amerika yang dikenal dengan anak-anak hippie. Perkumpulan para suku untuk Human Being. Bawalah makanan untuk dibagi, bawalah bunga, manik-manik, kostum, bulu ayam, dan simbal. Simbal ini kentungan ya. Begitu bunyi pengumuman di poster itu. Pada akhirnya tanggal 14 Januari anak-anak muda berkumpul di Taman Golden Gate. Mereka nyimeng bersama. Apaan tuh nyimeng? Nyimeng narkoboy misalnya sama ngenca ya. Lalu ngobrol ngalir ngidur bersama dengan teman-temannya. Ada yang bermesraan juga ya. Bahkan ada yang keplok-keplokan pemirsa. Beberapa band bermain di panggung terbuka. Kebanyakan mereka masih merintis karir. Ada Grateful Dead, Jefferson Airplane, dan Big Brother ya. Big Brother and the Holding Company dengan vokalis perempuannya bernama Janis Joplin. Joplin ini nanti jadi penyanyi terkenal pemirsa. Waduh. Janis Joplin ya. Penyair Allen Ginsberg juga datang. Ia penyair dari era tahun 1950-an yang dikenal sebagai elemen penting generasi beat. Hari itu Ginsberg memimpin ritual pembacaan mantra Hindu diikuti oleh bunyi gemerincing simbal. Penulis Kate Doles menulis bahwa acara Human Being bisa jadi salah satu reunian terbesar anak muda di bawah usia 25 kala itu. Diperkirakan sekitar 20.000 orang hadir di persimpangan itu. Waduh, meski ramai dan riuh, tak ada kekacauan. Semua berjalan penuh cinta. Semua terisap oleh atmosfer penuh kehangatan. Sama seperti yang diungkapkan oleh Roger sang bandar ganja. Bahkan anggota geng motor Hell Angels, yang terkenal dan sangat-sangat ditakuti, akhirnya datang juga pemirsa ya, berbaur di perapatan itu. Ya, mereka bermain dan menghibur anak-anak kecil yang terpisah dari orang tuanya juga, bahkan anak-anak yatim ada di situ pemirsa. Waduh, banyak anak muda giting dengan senyum riang membagikan bunga pada setiap mereka yang lewat. Allen Ginsberg lantas menyebut gerakan ideologis ini sebagai gerakan bunga, the flower forward ya. Para generasi yang merayakan ini disebut dengan generasi bunga, flower generation. Waduh. Pada Mei 1967, John Philip dari band The Mamas and the Papas, Mamas and Papas ya, menulis lagu tentang musim panas yang sudah mulai menjelang.
ya menjelang musim panas pemirsa. Ia ingin menulis tentang kota tempat tinggalnya yang riuh oleh bunga dan cinta. Dalam 20 menit lagu telah selesai dibuat. Diberi judul San Francisco. Waduh. Scott McKenzie diberi kehormatan untuk menyanyikannya. Setelah dirilis, tak perlu waktu lama lagu ini jadi klasik, terjual 7 juta kopi di seluruh dunia. Dianggap sebagai lagu yang bisa menggambarkan bagaimana suasana San Francisco saat itu. Waduh. Tapi dunia tak selalu sehangat San Francisco, Amerika Serikat. Karena saat itu Amerika sedang berjibaku perang di Vietnam. Ini perang panjang yang sudah berlangsung sejak tahun 1955, melelahkan, membunuh banyak anak muda Amerika, dan menggerus uang negara. Anak-anak muda lantas melakukan protes dengan cara mereka sendiri. Mereka bercinta menjadi laku perlawanan. Waduh, jadi memprotes negaranya itu dengan cara bercinta alias seks bebas pemirsa. Waduh, bercinta tanpa perang, ujar mereka. Bunga jadi senjata. Pada tanggal 16 sampai 18 Juni 1967 digelar Festival Musik Monterey Pop Festival. Festival ini jadi salah satu festival musik bersejarah sebab di sana The Jimi Hendrix Experience pertama kalinya tampil di panggung besar Amerika Serikat. Begitu pula dengan The Who and Ravi Shankar. Janis Joplin juga dianggap mulai dikenal publik ya luas setelah tampil di festival ini. Festival yang berlangsung selama 3 hari ini dihadiri oleh sekitar 90.000 orang. Setelah bersenang-senang dengan musik, LSD dan juga oplok-oplokan ya, seks bebas. Waduh. Para generasi muda atau dikenal dengan generasi bunga ini atau dalam bahasa lain generasi baby boomer, waduh, rutin mengadakan protes anti perang. Salah satu parade anti perang yang terkenal adalah yang dilakukan pada tanggal 21 Oktober. Dengan pakaian hippies, mereka menuju Pentagon. Tentu saja dihadang oleh para tentara lengkap dengan bedil dan bayonet. Tapi tak ada kekerasan sebab generasi bunga adalah sekelompok pemuda-pemudi pasifis. Mereka malah menyorongkan bunga pada tentara itu. Waduh. Fotografer Bernie Boston kemudian memotret momen saat George Harris 18 tahun kala itu meletakkan bunga anyelir ke moncong senapan seorang tentara. Foto itu awalnya ditolak editor foto dan masuk dalam rak foto tak terpakai. Namun Boston yang yakin itu adalah foto bagus mengirimkannya lagi ke sebuah lomba. Ternyata foto itu bahkan lolos jadi finalis Pulitzer. Meski foto itu dibuang oleh editorku, aku yakin kalau itu foto bagus. Nah, gara-gara foto itulah lahirlah yang kita kenal dengan nama hippie. Waduh. Bulan Oktober 1967 mungkin bisa dianggap sebagai salah satu sinyal awal kepudaran generasi bunga yang melek politik dan punya bekal ideologis. Setelah kesuksesan Festival Monterey, merebaklah kisah dan dongeng tentang generasi bunga yang hidupnya terasa menyenangkan dan seolah tanpa beban. Akibatnya banyak anak muda yang ingin lepas dari kewajiban turut pula dalam euforia itu. Pendeknya, anak muda yang emoh, memikul beban, tidak mau bekerja, tidak mau, ya intinya ingin senang-senang ya, hedon ya, yang penting senang kesana kemari ya, yang penting kumpul, tak punya uang, yang penting senang pemirsa. Nah, akhirnya ini menjadi beban negara pemirsa. Waduh, diawali dengan banyaknya anak muda yang protes kepada negara tak mau ikut perang. Tiba-tiba ya muncullah hippie. Setelah muncul hippie, banyak orang yang terjun ke hippie pemirsa. Mereka tak mau bekerja, tak mau membantu orang tua, inginnya pergi ke sana kemari abring-abringan pemirsa. Yang penting senang pemirsa. Waduh. Dan ironinya ya disitulah muncul sampah
negara pemirsa, sampah masyarakat seperti seks bebas dan narkoboy pemirsa. Waduh. Bahkan tempat di mana hippie ini berkumpul di Jalan Ashbury, San Francisco menjadi tempat yang menjadi sampah masyarakat pemirsa. Waduh, distrik tersebut dilanda kepadatan penduduk, dilanda remaja-remaja yang ingin bersenang-senang, waduh, ingin nongkrong, dan juga disinilah tempat seks bebas. Bahkan ya ada pemerkosaan di sini, waduh, dan kondisi yang tidak sehat pemirsa. Akhirnya distrik ini pun dicap oleh negara Amerika Serikat sebagai distrik yang sangat-sangat dilarang pemirsa. Distrik ini pun sempat dibubarkan dan kaum hippie ya nomaden ke mana-mana pemirsa, namun selalu kumpul ke tempat tersebut. Waduh. Akhir dari era gerakan hippie terjadi pada awal tahun 1170-an yang disebabkan oleh komersialisasi budaya tandingan, kematian tragis sejumlah ikon musik hippie, serta perubahan realitas di sosial. Bahkan anggota hippie mulai berubah, banyak yang insaf juga, ada yang sudah meninggal senior-seniornya pemirsa. Dan tidak ada regenerasi pemirsa. Waduh. Yang pertama, ada beberapa faktor berakhirnya era hippie. Yang pertama adalah kematian tokoh utama. Meninggalnya musisi besar seperti Jimi Hendrix dan Janis Joplin, ya tokoh utama pendiri hippie. Ya, mereka meninggal pada tahun 1170-an. Serta Jim Morrison pada tahun 1171 memupus simbol semangat zaman hippie pemirsa. Faktor kedua adalah kekerasan di konser Altamont tahun 1169. Insiden berdarah dalam konser The Rolling Stone di Altamont menjadi penanda runtuhnya idealisme cinta dan damai. Waduh. Make love and not war. Waduh. Kaum hippie pemirsa runtuh ya. Kaum hippie kan cinta dan damai pemirsa. Cinta dan perdamaian. Waduh. Yang ketiga, komersialisasi gerakan, gaya hidup dan atribut hippie diadopsi oleh industri dan pasar bebas sehingga kehilangan makna perlawanan aslinya. Waduh. Dan yang keempat adalah faktor usia dan realitas. Banyak pelaku gerakan hippie kemudian memilih kembali ke jalur konvensional alias insaf, ke jalur yang benar. Di antaranya mulai bekerja, mencari nafkah, menikah, mengurusi anak-anak, dan hidup mapan pada dekade tahun 1170-an. Aduh. Sehingga orang-orang ketika masa remajanya hippie ya, sudah dewasa atau tuanya mulai insaf pemirsa, karena tahu ya kita hidup bukan senang-senang saja pemirsa, tapi ada kewajiban. Salah satunya menikah, mencari nafkah ya dan bekerja. Faktor kelima, munculnya subkultur baru, waduh, pengganti hippie pemirsa, yaitu yang kita kenal dengan punky pemirsa. Waduh, anak-anak rocker dan muncul subkultur-kultur lainnya pemirsa, sehingga oleh anak muda generasi berikutnya hippie sudah dilupakan, dianggapnya kuno pemirsa. Siapa sangka ternyata hippie pun menyebar ke Indonesia pemirsa. Bagaimana dengan Indonesia? Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Kartu Merah bagi kaum hippies. Hippies asing menyerbu Bali dianggap masalah bagi pemerintah. Ditulis oleh Pandi Huptari, edisi 20 April 2018. Bali kerap disebut sebagai surga terakhir di bumi. Di sana, saudara bisa mereguk kedamaian, kebebasan, dan cinta. Hal itu pula mendorong kaum hippie dari Amerika, Eropa, dan Australia mulai menyerbu Indonesia, terutama daerah Bali pemirsa. Para hippie itu mengarus ke Bali sejak tahun 1169. Sejak itu, kawasan Pantai Kute
yang tadinya sepi berubah jadi ramai. Orang berjemur di sepanjang pantai tanpa sehelai benang alias bugil ria pemirsa. Waduh, ingatlah kaum hippie ini kan suka natur pemirsa ya, natural pemirsa. Waduh, salah satunya kalau para wanita dan laki-lakinya suka sering bugil-bugilan pemirsa. Tapi meskipun bugil, mereka ini jarang mandi pemirsa. Waduh. Kebayang jarang mandi di daerah tropis pemirsa ya, tersengat matahari ya. Wanginya seperti apa tuh? Ikan asin ya. Atau yang kita kenal ikan cicut pemirsa. Waduh. Akibatnya kawasan ini pun dijajakan ke investor untuk dijadikan kawasan wisata pantai, wisata kaum hippies. Tulis putus sastra Wingarta dalam buku Bali Ajeg. Waduh. Bali kemudian menjadi destinasi wisata unggulan. Jumlah wisatawan meningkat. Pemerintah yang tengah menggenjot sektor pariwisata tentu senang melihat peningkatan jumlah wisatawan ke Bali. Apalagi ini terjadi era-era tahun 70-an pemirsa. Ke zaman era-era di mana Indonesia mulai bangkit setelah peristiwa G30 SPKI. Waduh. Namun pemerintah juga khawatir terhadap dampak buruk dari kedatangan para hippie yang mengganggu turis asing betulan dan meresahkan masyarakat, terutama remaja Bali, remaja bangsa Indonesia pemirsa. Waduh. Menurut Koran Express edisi 25 Januari 1171 menulis, para hippie perempuan kerap membuat masalah. Mereka bila memerlukan uang dengan gampangnya meminta ditiduri siapapun. Bahkan ada wanita bule berbugil lia ya datang ke warung di Bali ya, mengajak para pria Bali untuk gituan pemirsa. Ya karena si wanita bule ini tak punya uang. Ini si bule ini tak jauh beda dengan si lonte. Demi mengisi kocek uangnya. Karena kaum hippie ini tak punya uang ya. Salah satu untuk mendapatkan uangnya kalau tidak ngamen ya dengan cara jual diri pemirsa. Waduh ya, jual jasa pemirsa. Jasa basah-basahan Kaum hippie juga dianggap membawa penyakit kelamin. Bahkan HIV atau AIDS mulai masuk ke Indonesia. Dari mana? Dari kaum hippie pemirsa. Hippie. Waduh. Pemerintah pantas cemas. Terlebih saat itu pemerintah sedang gencar-gencarnya menata anak-anak muda untuk berpenampilan baik, tidak gondrong, tidak mengikuti gaya hidup yang kebarat-baratan, dan juga ya gencar-gencarnya untuk membangun gaya hidup sesuai dengan budaya Indonesia, budaya daerah, termasuk budaya Bali. Takutnya budaya Bali ini tergerus, di mana ideologi hippie masuk ke Bali pemirsa. Waduh, gimana nih Putu? Pemerintah daerah di Bali akhirnya ambil tindakan, mengeluarkan kebijakan mengusir kaum hippie pada tahun 1171. Kantor Dirjen Imigrasi di Jakarta jadi sibuk. Mereka kelimpungan mengurus laporan dan pemulangan para kaum hippie dari Bali. Selain uang yang mereka bawa sedikit sehingga tidak bisa membeli apa-apa di sini, kadang-kadang mereka menjual tiketnya sehingga menyulitkan pemerintah yang harus mengurus pemulangannya, kata Subaktio, Kepala Humas Dirjen Imigrasi, kepada Koran Express edisi 25 Februari 1172. Alih-alih pulang kampung, bule-bule asing yang berideologi hippie ya tak bermodal tiba-tiba hijrah ke pulau yang lain, yaitu Pulau Jawa pemirsa. Waduh, kaum hippie yang akan dipulangkan dari Bali tiba-tiba ada sebagian yang menghilang pemirsa, merembes melintasi selat Bali ke Pulau Jawa pemirsa. Waduh, akhirnya kan jadi bule gembel. Nah disinilah ada istilah bule gembel pemirsa. Bule kaum hippie yang kerjanya adalah menjual diri pemirsa. Waduh, hanya untuk makan secangkir kopi pemirsa. Minum secangkir kopi ya. Waduh, dan makan sepiring nasi.
Pemerintah pusat pun meradang. Waduh, pada Agustus tahun 1971 keluar instruksi bersama antara Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, terutama sektor laut ya, karena takutnya ada yang nyebrang ke Pulau Jawa pemirsa. Waduh, dan juga Menteri Pariwisata dan juga Kepolisian Republik Indonesia. Isinya menolak masuknya dan keberadaan orang-orang yang disebut hippies ke dalam wilayah Republik Indonesia. Di dalam instruksi bersama dinyatakan yang disebut hippie adalah laki-laki atau perempuan yang berpakaian dan berdandan tak teratur dan tak sopan. Kebiasaan hidup tak teratur, mengganggu perasaan susila, tak mempunyai penginapan yang pasti, serta mempergunakan dan membawa obat terlarang. Waduh, dua narkoboy ya, suka ngajak gituan. Terkadang kaum hippie ini tiba-tiba datang ke sebuah warung ya, lalu dia makan, tiba-tiba tak bisa bayar. Akhirnya karena tidak bisa bayar, dia menunjukkan alat kelaminnya pemirsa. Waduh, pengajak tukang warung untuk gituan pemirsa, sebagai scan QRIS pemirsa. Maaf. Setelah itu keluar instruksi kawat ya, instruksi langsung dari Dirjen Imigrasi kepada perwakilan-perwakilan mereka di dalam maupun luar negeri untuk tak memperpanjang visa yang sudah diberikan, serta tak mengeluarkan visa baru yang terduga kaum hippie yang ingin masuk ke Indonesia. Namun bila hanya dilihat dari ciri berpakaian, pemerintah mengalami kesulitan juga untuk mengenali mana kaum hippie asing atau mana yang turis betulan. Sebelum masuk ke Indonesia, mereka terkadang berpakaian rapi dan di paspor tertulis sebagai mahasiswa. Tetapi setelah masuk ke Indonesia, ternyata mereka melakukan kegiatan seperti yang dilakukan hippie pada umumnya. Pihak imigrasi pernah teledor. Suatu hari mereka menindak orang asing berambut gondrong di dekat lapangan Monas, Jakarta, lalu mencabut paspornya dan memerintahkannya menghadap ke kantor imigrasi. Ya, disangka hippie itu sebenarnya adalah seorang ahli musik dari Amerika. Waduh, kata Bapak Subiakto ya, yang mengutip dari historia.id. Nah, Bapak Subiakto ini sampai geleng-geleng kepala pemirsa. Waduh, pusing 7 keliling gara-gara si hippie pemirsa. Namun dengan segala kebijakan pemerintah, akhirnya kaum hippie perlahan bisa ditangkal dan dideportasi. Bahkan kaum hippie untungnya tidak menyebarkan ideologinya ke remaja-remaja di Indonesia. Ada beberapa remaja yang ikut ya terkena kaum hippie, namun akhirnya bisa diberantas. Dalam laman historia.id, kepolisian pernah merazia ya anak muda gondrong pemirsa yang dituduh kaum hippie. Waduh, mereka dibawa ke kantor polisi dan rambutnya langsung dicukur. Oke pemirsa yang berbahagia, itulah kaum hippie ya. Untungnya riwayat hidup kaum hippie ini tak lama pemirsa. Kaum hippie akhirnya tergantikan dengan ya ideologi remaja baru pemirsa. Setelah kaum hippie muncullah anak-anak punk pemirsa. Waduh.